Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, saya Muhammad Najib dari Usaha Desa. Hari ini saya berada di Desa Sumberan, Kabupaten Sleman. Kecamatan Ngaglik. Ini dekat Kaliurang juga. Saya sekarang ditemani oleh Mas Sabto ya. Mas Sabto ini salah satu pengusaha hidroponik yang cukup terkenal lah, bukan hanya di Jogja tetapi juga di beberapa, karena kemarin baru pelatihan di Pasuruan, sebelumnya di Medan, semacam-macam lah, kemana-mana. Nah, salah satu konsep yang ditawarkan oleh Mas Sabto itu adalah bagaimana memanfaatkan potensi-potensi, ada lahan, ada manusia di desa untuk bisa melihat peluang pasar dari hidroponik ini sendiri. Mungkin bisa diceritakan Mas Sabto, apa sih hidroponik itu dan kenapa kira-kira desa ini perlu berpikir mengenai potensi atau peluang ini? Menarik sekali Pak. Jadi hidroponik itu secara mudahnya itu kita sebut adalah kalau kita menanam apapun tidak pakai tanah, nah itu sudah disebut hidroponik Pak. Contohnya ini, misalkan ini hanya pakai rock wool saja, Rock wool ya, sudah bisa disebut dengan hidroponik. Mungkin agak maju biar kedengaran ini, soalnya pemirsanya ini dari ujung Amerika sampai ujung Alaska ini. Oh, dekat kalau kayak gitu ya. Oke, gimana? Nah, jadi hidroponik itu secara sederhananya, kalau kita nanam sesuatu, apapun itu jenis tanamannya, terus kita nanamnya tidak pakai tanah, Pak. Jadi nanti kalau Bapak mau berhidroponik itu tidak perlu pusing lagi harus punya tanah yang subur, punya tanah yang luas. Oke. Dimanapun bisa, Pak. Jadi dimanapun di desa yang tidak atau kurang memiliki tanah yang subur, Iya. ini bisa berhidroponik gitu ya. Contohnya di belakang kita ini Pak, salah satunya. Ini hanya bermediakan air saja dan ditambah dengan nutrisinya atau pupuknya, tanpa pakai tanah. Ini sudah bisa menghasilkan tanaman apapun yang mau Bapak atau pemirsa nanti tanam di rumah. Saat ini hanya memanfaatkan tembok, tidak perlu punya tanah yang subur, punya tanah yang luas, tapi tanamannya sudah bisa kita susun dengan. Ini tanaman apa Mas? Ini namanya mint. Mint? Iya, biasanya dipakai untuk kafe-kafe, restoran. Kafe-kafe. Betul. Nah, kira-kira kalau segini nih, ini sulit nggak ini? Apa namanya, menanam sekaligus merawat? Sangat sederhana kalau meskipun bukan petani? Pasti bisa. Pasti bisa? Ibu rumah tangga, PNS, TNI, apapun backgroundnya pasti bisa berhidroponik. Gitu ya? Iya. Oke. Tinggal nanti perlu sedikit ada teknik-teknik dasar yang harus dijelaskan dahulu sehingga sudah paham pasti bisa. Ya. Apa saja sih kira-kira tanaman-tanaman dari hasil budidaya hidroponik yang pasarnya cukup bagus? Semua jenis tanaman pada dasarnya bisa Pak di hidroponik. Tanaman mulai dari sayur, buah-buahan, bunga-bungaan, tanaman yang tahunan, pisang dan macam-macam juga bisa. Bahkan untuk tanaman pangan seperti jagung, padi itu juga bisa Pak. Nah, kalau di Jogja sendiri yang pasarnya masih terbuka sekali seperti ini, selada, pakcoy. Yang beli siapa ini? Sawi. Banyak Pak. Jadi mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang mau mengkonsumsi langsung, atau mungkin dari akademik. Jadi misalkan universitas, sekolah-sekolah, restoran juga iya untuk dikonsumsi. Hotel-hotel. Banyak sekali. Nah, tetapi apakah ini, karena saya dengar dari teman-teman saja ini, katanya hidroponik ya untuk konsumsi sendiri aja, nggak usah untuk usaha. Emang seperti itu atau biasanya seperti apa orang berhidroponik? Kalau untuk hidroponik terbagi jadi dua golongan biasanya Pak. Yang pertama itu hanya sekedar hobi, hanya untuk di rumah, ngisi waktu luang, mungkin stres dengan pekerjaan sehari-hari, pulang melihat yang tanaman hijau-hijau kembali refresh lagi. Dan yang kedua memang khusus untuk industrinya, jadi untuk membisniskan hidroponik ini. Bagus peluangnya. Bagus sekali. Lah kan investasinya cukup mahal ini. Coba kita lihat beberapa ini pekarangannya. Ya lahan lah, bukan pekarangan. Berapa meter ini Mas? Kalau ini sekitar 80-an meter. 80-an meter tapi menghasilkan fulus, menghasilkan rupiah. Menghasilkan rupiah. Menghasilkan 80 meter menghasilkan rupiah.
Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini apa yang mau dilihat sebelah sana tadi? Boleh Ada. kita lihat ke sana, Pak. Ini contoh suatu apa namanya Kalau ini kreativitas. Panen kemarin, jadi Baru dipanen sedang ya? dibersihkan. Ini contoh kreativitas entrepreneur desa. Entrepreneur desa yang apa namanya mampu memanfaatkan lahannya, mampu memanfaatkan lahan. Dan ini salah satu kelebihan hidroponik, Pak. Kemarin dipanen, hari ini dikuras, dibersihkan, besok ditanami lagi. Terus Tidak ada panennya masa jedanya. tidak ada masa jeda. Kalau Bapak nanam di tanah, hari ini Bapak panen, besok tanahnya harus dijeda dulu, Pak, diistirahatkan, diolah dulu. Oke. Mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan. Oke. Ada waktu istirahat yang tidak menghasilkan, Pak, tidak produktif. Ya, Tapi kalau ya. hidroponik, hari ini kita panen, dibersihkan, besok sudah bisa dipakai lagi. Ya, ya, ya. Ini saya mau tunjukkan. Nanti saya juga lagi kepingin ini main apa namanya budidaya hidroponik. Daripada apa namanya kerja yang ini mendingan nggak stres, betul nggak? Bertanam seperti ini. Ini contoh pembibitannya, Pak, sederhana. Ya. Jadi kita cukup tinggal menyediakan medianya, namanya ini rokul. Kita taruh benihnya di dalamnya sini, taruh saja, selesai, Pak. Kita Oke. tunggu sampai saatnya dipindah, tidak repot. Tidak repot. Mm-mm. Tidak harus menjadi petani untuk bisa. Iya, Waduh, waduh. di sela-sela waktu bekerja yang rutin harian, bisa tetap melakukan hidroponik. Oke, Dan mudah, pasti bisa. pasti bisa ya. Pasti bisa. Nah, kira-kira Mas Sabto nih, kalau misalnya ada siapapun lah, atau pengusaha atau badan usaha milik desa di desa-desa yang ingin mencoba Mm-mm. kerjasama dengan rumah tangga, khususnya misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu PKK atau siapapun untuk berbudidaya hidroponik yang memang bukan hanya dikonsumsi sendiri, karena memang targetnya 3 ya. Iya, 1 dikonsumsi sendiri, kita dapat fresh food dan Betul. sebagainya seperti itu. memenuhi kebutuhan dapur sendiri. Memenuhi kebutuhan dapur, kemudian juga bisa dipasarkan di pasar lokal, pasar desa Betul. dengan harga yang cukup bagus, Mm-mm. seperti itu. Dan yang ketiga untuk mensuplai Mm-mm. pasar yang lebih luas. Iya, benar. Ini ada 3 peluang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh siapapun ada di desa atau mungkin juga di kota Mm-mm. dalam melakukan atau berbudidaya hidroponik Betul ini. sekali. Nah, kira-kira berapa sih modalnya, Mas, untuk budidaya hidroponik ini? Termasuk pelatihan, termasuk kalau kita bicara Jogja saja lah. Mm-mm. Kalau ke sana kan pasti biaya ongkos dan sebagainya. Mm-mm. Pelatihan, kemudian pembibitan, pendampingan, kira-kira cocok enggak untuk usaha? Cocok, Pak. Kalau modal awalnya memang terkesan besar, sekian puluh juta misalkan ya, untuk yang seluasan ini. Tapi nanti memang untuk BEP-nya akan juga bisa sampai 2 tahun itu sudah bisa kembali modal, dan seterusnya akan jadi investasi yang ibaratnya jadi aset gitu, Pak. Jadi aset. Mm-mm. Cocoknya ini kepada ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah mendapatkan untung dari hidroponik ini. Banyak, Pak. Bukan Bisa seperti sendiri. good plan dalam arti Mm-mm. yang memang ini kan fokus pelatihan dan Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Tetapi yang memang Murni menyuplai petani. menyuplai petani untuk menyuplai pasar-pasar. Betul, Pak. Banyak Sudah sekali. Banyak sekali di Jogja, tapi memang belum banyak masyarakat yang tahu. Sehingga Oke. terkesan tidak ada, padahal banyak. Dan karena mungkin terkesannya karena pralon dan sebagainya ini kelihatannya mahal. Iya. Tetapi dalam 1 sampai 2 tahun itu bisa balik modal. Balik modal. Bisa balik modal dan seterusnya Mm. bisa bukan hanya untung Mm. tetapi juga menyehatkan. Betul, Pak. Menyehatkan sekaligus ya ini bagus untuk sekolah-sekolah Mm. di desa sekaligus mengajari, karena kita ini butuh banyak petani, banyak ahli sarjana pertanian dan sebagainya agar negeri ini ya katanya negeri agraris, kita harus bisa jangan kalah lah sama Thailand. Betul, Pak. Produk-produk Thailand itu sudah menguasai di Amazon.com di mana-mana, tetapi ya kita masih kurang lah seperti itu. Dan yang penting tidak perlu punya lahan yang luas, Pak. Tidak perlu punya lahan yang luas. Kalau mau saran saya, mulai saja dari beberapa pipa yang dipunya. Misalkan punya 5 pipa dulu, mulai dulu, dijual, punya keuntungan nambah jadi 7 pipa, dijual lagi dapat keuntungan nambah jadi 10 pipa, dan seterusnya lama-lama jadi banyak. Waduh. Jadi tidak harus langsung mulai dengan ukuran yang besar,
bisa mulai dengan ukuran kecil kalau untuk yang di desa-desa, di perumahan-perumahan di desa itu. Siap ini kita keliling desa? Siap Pak. Siap ya? Iya. Oke. Nanti kita bantu untuk mengenalkan hidroponik di desa-desa. Oke, mantap mantap. Jadi apa namanya? Memang kenapa saya kesini adalah kami berdua dengan beberapa teman juga punya pemikiran bahwa hidroponik ini perlu juga dikembangkan di desa. Ya, kita hidupkan gerakan hidroponik desa untuk menyuplai pasar-pasar yang sekarang masih lebih banyak pasar daripada peluang pasarnya masih tinggi ya. Betul Pak. Peluang- Banyak sekali permintaannya dan Suplainya- belum sanggup untuk mensuplai. suplainya masih terbatas. Jadi dibutuhkan pemirsa nanti yang bersedia untuk menjadi petani di sela-sela waktu kerjanya bisa nanti untuk bantu mensuplai. Oke. Jadi kalau misalkan dibutuhkan pelatihan ataupun menjual alat-alat organik, Mas Sabto siap ya. Iya Pak. Dan insya Allah nanti ada juga bisa mendapatkannya membeli dari usaha desa.com. Tetapi melalui Mas Sabto juga boleh langsung datang di jalan apa ini? Jalan Damai. Jalan Damai, Jalan Damai Gang Sumberan 1. Gang Sumberan 1, Desa Sumberan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Iya betul Pak. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Insya Allah besok rencana saya akan pergi ke satu desa penghasil jamu. Wah, hebat sekali ini desanya. Desa di Bantul, Iya. penghasil jamu. Tetapi ya mudah-mudahan lah, dan seterusnya nanti saya akan kabari beberapa temuan-temuan saya mengenai kekayaan Nusantara, khususnya kekayaan desa yang bisa bukan hanya bisa Anda beli, tetapi juga bisa peluang-peluang usaha kerjasama dengan badan usaha milik desa atau siapapun entrepreneur di desa untuk bisa memajukan Indonesia bersama. Mungkin itu saja dulu. Iya, Pak. Terakhir kita sama-sama ngomong cinta Indonesia, beli dari desa. Oh iya. Yuk. Cinta Indonesia, beli dari desa. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum.